Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat. Oke. Baik, terima kasih sudah menunggu. Jadi mohon maaf, ada mahasiswa yang masih bimbingan ke saya. Jadi agak mundur lumayan ya, setengah jam lebih. Jadi, kakak angkatan kalian, angkatan 2020, di khusus bimbingan KP, laporan kerja prakteknya minta diperiksa. Baik, di pertemuan ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-13 untuk mata kuliah aljabar linear dengan pokok bahasan yaitu nilai eigen dan vektor eigen. Sebelum ke masuk inti pokok bahasan eigen dan vektor eigen, kita refresh kembali ya, ingat kembali terkait apa itu matriks, perkaliannya gimana ya kan, ya barangkali udah lupa, kita ingat-ingat kembali. Nah, di sini ada satu matriks yang ukurannya atau ordonya 2x2 kan. Kemudian ada 3 vektor. Nah, yang membedakan vektor dengan matriks dia sama sebenarnya, namun kalau vektor itu hanya seperti ini gitu, satu baris atau satu kolom saja. Nah, untuk ini vektornya ada 3, yaitu V, W, U gitu ya. Lalu dari situ diminta menghitung AU, AW, AV. Apa ini artinya? Ini artinya hasil perkalian antara matriks ini A dengan V dengan vektor V, kemudian matriks A dengan vektor W, dan juga A dengan U. Nah, lalu manakah dari hasil kali tersebut yang hasilnya adalah vektor yang sejajar dengan vektor semula? Vektor semula itu ya vektor A itu saja. Nah, kita buktikan bagaimana caranya. Nah, ini A perkalian A dengan vektor V. Cara perkaliannya bagaimana? Jadi 2 ini ya dikali dengan 1 ini, hasilnya 2 gitu kan. Jadi 2 kali 1 2 ditambah 0 kali 4, hasilnya kan tetap 2 ya. Kemudian 4 kali 1 4 ditambah 1 kali 4 tambah 4 kan, dengan 8 gitu. Jadi hasilnya 8. 2 baris 1 kolom gitu ya. Kayak ini tadi, vektor ini 2 baris 1 kolom. Nah, kemudian 2 dan 8 ini kan bisa disederhanakan ya, dalam artian ini ya, kayak gini, dikeluarkan dibagi 2 masing-masing kan, ini kelepatan 2 bisa jadi dibagi 2 biar lebih sederhana. Dan di dalam vektor ini elemen vektornya, lalu angka 2 sebagai skalar keluar, ini artinya kan sama aja seperti ini kan, 28 2 kali 1 atau 2 kali 4 hasilnya 8, 2 kali 1 yang hasilnya ini sama. Nah, 2 1 4 ya. Nah, ini artinya kalau kita lihat di sini, oh ternyata 1 4 ini itu kan elemennya sama persis dengan vektor V ya. Oh, berarti AV ini bisa diartikan sama dengan 2 kali vektor V ya, skalar 2 dikali vektor supervektor V gitu, nanti berlaku sama dengan, artinya apa? Kalau perkalian berarti kan V dan AV itu bisa kita katakan sejajar ya. Kalau kita lihat, kalau di satu vektor ya,
Ini kan dimensi 2 ya, dimensi 2 vektornya. Nah itu dikatakan sejajar itu kan ya kemiringannya sama begitu. Namun kalau yang 2 kali V ini berarti artinya panjang dari vektor V, panjang dari vektor A kali V ini nanti hasilnya berupa vektor kan, matrik dengan vektor ini itu panjangnya 2 kalinya dari vektor V, jadi lebih panjang lah ya, tapi sejajar, arahnya sama, kemiringannya sama gitu. Tapi mungkin posisi atau letaknya berbeda itu. Kemudian matrik A dikali dengan vektor W, matrik A nya ini, vektor W nya ini dikalikan sama caranya yaitu 2 kali 0 ditambah 0 kali 4 gitu kan. 2 kali 0 itu 0, 0 kali 4 itu juga 0, maka di sini tulis 0. 0 tambah 0 kan 0. Kemudian 4 kali 0 0, 1 kali 4 4, 0 tambah 4 hasilnya 4. Nah kita bandingkan sekarang 0,4 itu dengan W bagaimana? Oh sama ternyata ya. Nah, kalau sama kan berarti dikali 1 kan, artinya skalar 1, vektor W dikalikan dengan skalar 1. Ini berarti dapat disimpulkan juga karena bisa dikalikan ya, maka W dan AW ya, vektor W dengan hasil kali matrik A dengan vektor W itu sejajar juga. Kemudian ini sekarang matrik A dikalikan vektor U, matrik A nya masih sama seperti yang tadi, vektor U nya 5 4. Nah sekarang dikalikan 2 kali 5 ditambah 0 kali 4, nah 10 ditambah 0 ya 10 kan di sini. Kemudian 4 kali 5 20 tambah hasil kali 1 kali 4 24 kan ya, 20 tambah 4. Nah kita bandingkan sekarang dengan vektor U. Vektor U adalah 5 4. Apakah bisa disederhanakan untuk bisa nanti keterhubungan dengan skalar, dengan skalar K misalkan ya, skalarnya K ini hanya notasi untuk pengganti skalar, terus dikalikan dengan satu vektor U gitu. Apakah bisa? 5 4 dikali 2 itu 10, di sini 8. Apakah cocok ya? Nah, berarti ini tidak berlaku sama dengan. Nah, kalau tidak berlaku sama dengan, maka bisa disimpulkan antara U dan vektor U dengan hasil perkalian matrik A dengan vektor U itu tidak sejajar. Ini untuk K nya itu skalar dengan elemen bilangan real maksudnya. Oke, itu. Sekarang masuk ke ingat kembali masih terkait dengan yang sebelumnya kita ada bahas SPL homogen dan determinan gitu. Sistem persamaan linier ya, SPL itu yang homogen dan determinan. Nah, A adalah matrik N kali N gitu ya, berarti ini matriknya bujur sangkar atau persegi, dan SPL nya sistem persamaan liniernya A kali X sama dengan 0. Ini kan kalau SPL homogen artinya ditandai dengan ruas kanannya adalah 0. Ini mempunyai penelitian trivial saja, ini diketahui seperti itu. Lalu apa kesimpulan tentang matrik A itu ya? Jadi A mempunyai inverse ya. Jadi kalau punya informasi yang trivial, maka kesimpulan terkait dengan matrik A itu A nya mempunyai inverse. Apa ini artinya? Ya artinya dia itu bisa diinverskan dan hasil inversenya ada dari matrik A ini. Nah kemudian determinan A nya juga tidak sama dengan 0, artinya ada selain 0.
misal 10, 200 atau ke 10, pokoknya tidak nol, ada gitu, nilai dari determinan A. Ya, karena untuk mencapai satu inverse ini harus pertolongan dari nilai determinannya kan. Kalau nilai determinannya 0 misalkan, maka inverse-nya pun juga enggak ada. Itu saling keterkaitan. Nah, kemudian matrik A, ini matrik N kali N masih matrik bujur sangkar atau persegi, dan SPL A kali X sama dengan 0 kan. Ini mempunyai penyelesaian tidak trivial. Yang tadi ini adalah trivial, yang ini tidak trivial. Nah, apa kesimpulannya tentang matrik A dan dari determinan A, determinan matrik A? Nah, untuk yang tidak trivial, kasus tidak trivial, berarti A tidak memiliki inverse, ya, tidak memiliki inverse. Kalau yang ini tadi A memiliki inverse dan determinannya ada, tidak nol. Nah, ini kalau determinannya yang penyelesaian tidak trivial itu 0, makanya tidak bisa diinverskan karena determinannya 0, gitu kan. Padahal rumus satu inverse itu bergantung terhadap determinannya juga. Kalau ini determinannya 0, itu inverse-nya juga enggak ada, tidak terdefinisi. Karena nanti ada rumus inverse itu kalau yang order 2 kali 2 itu 1 per determinan itu kali bla bla bla. Nah, 1 per determinan 1 per 0 itu kan nilainya tidak terdefinisi hasilnya. Gitu. Nah, sekarang masuk ke perkalian vektor dengan matrik secara visual ya ini. Jadi ada suatu matrik A dikalikan dengan vektor X, variabel X ya. Nah, itu sama dengan ini adalah simbol apa nih, lambda ya, apa Latin ya, lambda, simbol Latin lambda kali X gitu. Jadi matrik A dikali X sama dengan lambda kali X. Nah, ini ada matriks X itu hasil kali matrik dengan vektor X gitu katakanlah ya. Itu kan berupa vektor kayak gini. Ini vektor X nya gitu. Nah, lalu AX nya. Nah, ini dari sini sampai sini. Ini adalah AX nya. Kemudian ini X nya, ini AX nya untuk yang berlawanan arah. Jadi antara X dan AX ini sejajar kan ya, ini sejajar, dikatakan sejajar seperti ini sejajar. Nah, ini perkalian vektor dengan matriks seperti yang masih berkaitan dengan yang tadi ya, U, V, W ya. Dan ini kan hasilnya tadi kayak gini ya. Ini sejajar, yang ini tidak sejajar. Nah, kalau divisualisasi dalam bentuk gambar di diagram kartesis apa? Ya ini X, Y. Kalau yang ini karena sejajar ya gambarnya ya lurus gitu, nyambung gitu. Yang ini juga gitu. Ya ini karena ya benar-benar berimpit karena sama panjang ya, kan jadi 1 kali V kan ya, panjangnya pun sama. Kalau yang ini panjangnya 2 kali ya kan, 2 kali U nya adalah sampai sini, U nya adalah sampai sini, 2 kalinya panjangnya. Kalau yang ini sudah beda arah, tidak sejajar kan tadi karena ini kan gitu. Yang satunya kemiringannya seperti ini, yang hasil kali ya, matrik A dengan vektor W arahnya segini, beda arahnya. Ini ilustrasi secara visual biar pahami ya. Nah,
Nah, sekarang masuk ke definisi dari nilai eigen dan vektor eigen. Diberikan satu matriks yang ukurannya bujur sangkar ya, persegi, vektor tak nol, tidak nol p gitu di ruang ini Rn, R pangkat n itu di ruang n, ruang dimensi n lah. Misalkan di dimensi 2 disebut vektor eigen dari A jika terdapat skalar demikian hingga vektor A dikali matrik A dikali vektor P sama dengan lambda dikali vektor P gitu. Nah, lambda ini adalah nilai eigen, jadi skalar ya. Sedangkan x-nya ini adalah vektor eigennya. Jadi yang ini skalar, yang ini vektor. Ya, lambdanya adalah skalar nilai eigen. X-nya adalah vektor eigen dari A yang sesuai dengan lambda. Nah, syarat perlu ini harusnya bukan P, ini lambda apa X. Oh, ini bisa diganti X atau V. Jadi ini harusnya X biar nggak ambigu yang lain. Nah, jangan kan ini syarat perlunya, jadi V nya tidak boleh 0 ya. Ini nih vektor eigennya ini harusnya V ya ini. Nah, untuk lambda yang lebih besar atau sama dengan 1 ya, nilai eigennya itu seperti ini secara visual, berimpit dan arahnya sama dan panjangnya lebih panjang, lebih dari 2 kalinya gitu. Kayak gini kan. Nah, untuk yang lambdanya antara 0 sampai 1 itu masih berimpit dan arahnya sama, namun panjangnya pasti lebih pendek ya. Nah, kemudian yang nilai eigen atau lambdanya ini antara min 1 sampai 0 ya, misalkan contohnya min setengah atau min 1/4 gitu ya, itu arahnya pasti berlainan ya, berlawanan ya, karena minus kan. Kalau minus itu vektor itu kan berbalik arah ya, atau berlawanan arah. Nah, kayak gini ini lebih kecil karena lambdanya lebih kecil dari 1, min 1 lebih kecil dari min 1. Nah, bukan lebih kecil dari min 1, antara min 1 sampai 0 ya. Ini saya ralat. Nah, kemudian yang ini lambdanya lebih kecil atau sama dengan min 1. Berarti berapa nilainya? Contohnya lambdanya ini min 11, min 3 ya, kelihatan lebih besar, tapi kan itu sebenarnya lebih kecil ya, karena negatif ya. Kalau di garis bilangan itu pasti letaknya lebih kecil di sebelah kirinya min 1 gitu. Nah, ini dari sama berlainan tanda karena minus dan lebih pendek dari yang ini karena lebih panjang karena ini lebih panjang karena lebih dari kurang dari min 1, tapi kan nilainya gede ya, min 2 atau min 9 misalkan, jadi panjangnya panjang. Sekarang masuk ke masalah vektor eigen. Nah, tadi pakai V, nah ini agak konsisten. Ini tadi yang tadi pakai V ya sama aja sih, ini pakai X ya, anggaplah tetap sama koridornya.
diberikan matriks yang persegi ukurannya gitu kan, A nya n kali n gitu. Ini matriks, ini vektor saja dengan vektor x ya, hasil kali A kali x. Matriks A dikali vektor x sama dengan lambda dikali vektor x. Nah, temukan semua vektor tidak nol x demikian hingga matriks A dikali vektor x adalah kelipatan skalar dari vektor x. Matriks A dikali vektor x itu sejajar dengan vektor x. Atau temukan semua vektor tak nol x demikian hingga vektor A, matriks A dikali vektor x sama dengan nilai eigen ya, ini lambda dikali vektor x gitu. Untuk suatu skalar lambda, nilai skalar nilai eigen ya. Kemudian masalah ini nilai eigen masih bentuknya seperti ini ya, matriks A dikali vektor x sama dengan nilai eigen ini vektor skalar ya, skalar lambda dikali vektor x dengan x nya itu vektor yang tidak nol, nggak boleh nol. Bukan semua skalar lambda demikian hingga kali x sama dengan lambda x untuk satu vektor tak nol, atau seperti ini masih tak nol. Apa ini artinya? Masih kebayang-bayang, belum kebayang. Nah, kita lanjut. Jika matriks A ini persegi, maka kalimat berikutnya ekuivalen, dimana yang pertama lambda, nilai lambda ini adalah nilai eigen dari matriks A. Yang kedua, terdapat vektor tak nol x hingga matriks A dikali vektor x sama dengan nilai eigen lambda ini dikali vektor x. Kemudian XPL adalah sistem persamaan linear dari vektor matriks A dikurangi lambda atau nilai eigen dikali I. Ini adalah matriks identitas dikalikan dengan vektor x sama dengan 0. 0 ini adalah matriks 0 ya. Nah, ini mempunyai kurang n solusi tidak nol atau non trivial. Nah, jadi ada kata non trivial itu jadi artinya maksudnya itu solusinya atau hasil akhirnya itu tidak nol. Artinya ada nilainya, bukan nol. Yang berikutnya poin keempat, nilai eigen lambda ini adalah penyelesaian dari persamaan determinan. Nah, hasil determinan dari matriks A dikurangi lambda nilai eigen dikali matriks identitas. Nah, masih ingat matriks identitas? Matriks identitas itu yang nilainya di diagonalnya itu angkanya 1 semua, nol utama, yang selain itu 0 semua gitu. Dan itu ukuran matriks identitasnya menyesuaikan terhadap ukuran dari matriks A nya gitu ya. Nah, ini sama dengan 0. 0 ini nanti juga satu matriks 0. Nah, inilah mencari nilai eigen A sama saja mencari penyelesaian persamaan dari determinan. Jadi determinan lambda I ini dari matriks identitas, lambdanya adalah nilai eigen skalar ya ini. Ini matriks dikurangi matriks A sama dengan matriks vektor 0 ini. Oke. Berikutnya ini masih konsep-konsep dalam soal. Jika diuraikan ya, determinan dari matriks A dikurangi lambda kali I ini merupakan suku banyak yang berderajat n dalam nilai eigen ya, lambda. Seperti ini nanti polanya seperti deret ya. Lambda pangkat n ditambah c n min 1 lambda pangkat n min 1 dan seterusnya itu.
sampai plus C0. Ini ada cukup banyak karakteristik polinomial ya, cukup banyak. Ini polinomial. Nah, persamaan dari determinan ini tadi ya, ini adalah ya dari ini tadi ya. Terus nanti disama dengan kan 0. Nah, ini ada disebut persamaan karakteristik ya. Jadi matrik A dikurangi lambda nilai eigen ini dikali matrik identitas kan seperti ini ya. Nah, ini nanti adalah persamaan karakteristik. Persamaan dengan derajat n mempunyai paling banyak n penyelesaian ya, n penyelesaian n ini. Jadi matrik n kali n paling banyak mempunyai n nilai eigen. Bayang ya, kalau matriknya ukuran 2 kali 2 berarti nilai mungkin paling banyak memiliki nilai eigen sebanyak 2. Kalau 3 kali 3 ordernya berarti memiliki paling banyak 3 nilai eigen dan seterusnya. Contoh, mencari semua nilai eigen A, yang dimana matriknya order 2 kali 2, elemennya masing-masing 2, 0, 4, 1 gitu ya. Lalu mencari semua penyelesaian persamaannya kan ya, determinan apa tadi, rumusnya adalah A dikurangi lambda ini vektor nilai eigen dikali I nya apa? I nya adalah matrik identitas, terus ruaskannya adalah sama dengan 0. Oh iya, 0 nya ini adalah skalar ya, maaf, matrik vektor. Nah, ini yang agak cekan berpindah tempat, jadi kurang kelihatan. Jadi hasilnya seperti ini kan, matrik A dikurangi lambda kali matrik identitas gitu. Kalau diuraikan sebenarnya kurang lebih seperti ini. Saya dua 0 4 1 matrik A dikurangi nilai eigen atau lambda ini skalar kan ya, kan harus begitu. Lambdanya belum diketahui ya. I nya adalah matrik identitas. Nah, matrik identitas ini menyesuaikan ukuran dari matrik A nya. Kalau 2 kali 2 ya berarti matrik identitasnya juga 2 kali 2 ya, jadi 1 0 0 1 sama dengan 0. Ya, 0 yang di sini harusnya matrik ini. Nanti 0 ya, matrik 00 semua lah gitu. Karena ini kan bentar. Ya, hapus dulu. Berupa matrik 0 yang ordo 2 kali 2 ini. Nah, jadi sebelum masuk ke sini ya, itu sini dulu ya, pahami ini dulu. Jadi ini juga harusnya kayak gini, 0 0 0 0 supaya 4 gitu. Nah, baru setelah itu nanti dideterminankan. Nah, hasil determinannya itu nanti
di sini 0. Nah, boleh ini skalar bukan vektor gitu ya. Karena determinan itu kan hasilnya adalah skalar. Di sini 0. Oke lah, kalau di sini 0 berarti biar gak membingungkan, ini saya hapus saja. Ini sebelumnya dihapus. Nah, seperti ini dulu aja. Ini hasilnya kan nanti berupa matriks seperti ini ya, 2 minus lambda ya kan, ini kan ini minus lambda kali 1 kan minus lambda ya, jadi 2 minus lambda tulis di sini, kemudian 0 minus 0 ya, posisi yang sama kan di baris pertama kolom kedua, ini 0 dengan 0 ya. Kenapa nggak dikalikan? Ya dikalikan, tapi kan minus lambda dikali 0 tetap 0 ya, 0. Makanya di sini tetap 0. Kemudian 4 dikurangi minus lambda kali 0 berarti 4 ya, nggak ada lambdanya karena minus lambda kali 0 0. Kemudian yang terakhir 1 dikurangi lambda kali 1, jadi berarti 1 minus lambda, tulis di sini. Nah gitu. Nah, lalu setelah itu dideterminankan determinan dari matriks ini, nanti ada sama dengan gitu ya. Nah, untuk mencari penulisan persamaan karakteristiknya berarti kan 2 minus lambda, determinannya kan masih ingat ya, ordo 2 kali 2, A kali D dikurangi B kali C ya. Katakanlah ini adalah A nya, ini adalah B nya, ini adalah C nya, yang ini adalah yang angka 1 masuk ya. Nah, ini serangkaian itu adalah D, ini C nya itu 4, A, B, C, D. Nah, rumus determinan dari ordo 2 kali 2 kan adalah, ingat ya, A kali D dikurangi B kali C gitu ya. Ini 2 kali 1 kali 1 min lambda gitu kan, dikurangi B kali C. B kali C nya kan 0 hasilnya ya, 0 kali 4 0 kan. Jadi itu. Nah, ini agak dalam, jadi nanti sebenarnya bukan 40 ya, ini harus kanannya harusnya 0. Jadi di sini itu 0 kali 4 itu harusnya gitu. Nah, penyelesaiannya nanti ketemu lambda 1-nya 2, lambda 2-nya 1, difaktorkan gitu. Ini saya tulis ulang aja ya. Jadi 2 minus lambda dikali 1 minus lambda ya, A kali D kan. Dari mana tadi? Dari ini nih, A kali D dikurangi B kali C, 0 kali 4 ya 0 kan, sama dengan 0. Nah, ini kan bisa difaktorkan ya, ini udah nggak usah diabaikan saja minus 0 ini. Jadi ini bisa difaktorkan karena ruas kanannya 0 gitu kan. Kalau ada faktor gini ya, berarti kemungkinannya lambda yang pertama itu adalah 2 ya, pindah ruas kan jadi 2
kemudian yang lambda yang kedua adalah 1, sudah ruas. Itu. Jadi lambda pertama adalah 2, nilai eigen yang pertama, nilai eigen yang kedua adalah 1. Oke. Lalu menentukan nilai eigennya. Prosedurnya adalah berikan matriks persegi A, nilai-nilai eigen A dapat diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, tentukan persamaan karakteristik ya. Ini tadi kan persamaan karakteristiknya, sudah paham ya. Ya, tuliskan A dan matriks yang elemen diagonal utamanya dikurangi lambda ya. Kemudian yang kedua, jika diperlukan uraikan persamaan karakteristik ke dalam persamaan cukup banyak atau polinomial ya. Polinomial yang dimaksud polinomial adalah ini dikali-kali semua gitu ya. 2 kali 1 2 minus minus lambda kali 1 nanti ditulis. Kemudian minus lambda kali 1 minus lambda kali minus lambda. Nah, nanti kan bentuknya polinomial ya, kayak x kuadrat min x kuadrat ax kuadrat plus bx plus c, itu kan polinomial kuadrat ya. Nah, ini nanti hasilnya kurang lebih lambda kuadrat plus misal a kali lambda kuadrat ditambah b kali lambda ditambah c, gitu katakan gitu. A nya adalah koefisien ya, A dan B nya koefisien, C nya adalah konstanta gitu. Nah, balik lagi ke sini ya. Nah, ini yang dimaksud polinomial atau cukup banyak ini tadi, yaitu tadi yang saya sebut di slide sebelumnya. Yang ketiga, selesaikan persamaan yang diperoleh pada langkah di atas, itu yang polinomial itu tadi, atau nggak usah di polinomial, mungkin sudah difaktorkan, udah bisa dicari gitu dari hasil faktor itu. Kalau nggak bisa ya berarti dibuat cukup banyak tadi berupa polinomial a lambda kuadrat plus b lambda dikali ya ditambah c gitu ya. Itu nanti terus dicari, bisa cari pakai rumus itu. Kalau nggak bisa difaktorkan susah, pakai rumus ABC. Rumus ABC nanti bisa di browsing di internet. Rumus ABC untuk mencari faktor dari persamaan kuadrat. Nah, itu nanti ada. Yang ketiga ini ya, selesaikan itu tadi, nilai-nilai eigen yang merupakan penyelesaian persamaan tersebut ya. Nanti ada 2 untuk yang persamaan kuadrat ya. Karena tadi kan disebut nilai eigennya maksimal bisa 2 kalau matriksnya order 2 kali 2. Kalau ordernya 3 kali 3 nanti nilai eigennya maksimal ada 3 nilainya, dan seterusnya gitu. Nah, ini order 3 kali 3 ya. Tadi order 2 kali ini lebih kompleks. Diberikan satu matriks persegi, ukurannya matriks A ini 3 kali 3 ordernya. Tentukan persamaan karakteristik dari determinan A minus lambda dikali matriks identitas ya, ini I ini sama dengan 0. Nah, ini caranya. Jadi matriksnya dari matriks A itu dikurangi aja langsung di diagonal utamanya minus lambda. Ini sebenarnya konsepnya seperti itu, lebih cepatnya ya. Nah, kalau tadi kan saya detailkan model yang ini ya. Awal mula sebelum ini konsepnya adalah seperti ini biar lebih memahami konsep dasarnya. Nah, inilah ini kan harus kalau mencari determinan ini ya. Ini kan masih ingat ya, diagonal 2 kolom pertama itu ditulis kembali di sini, nanti kan dikali gitu kan ya. Maksudnya 1 minus lambda di kolom pertama ya, ini 0, saya tulis kembali ini
minus 2. Lalu yang kolom kedua ini 1, ini 3 minus lambda, ini 1. Nah kayak gitu kan. Jadi ini dikali ini dikali ini, nah ini ditulis di sini. Kan 1 minus lambda ada 2, maka di sini kuadrat. Dan 1 kali 3 kali min 2, hasilnya kan min 6. Dan 1 kali 0 kali 1, hasilnya adalah 0, harus ditulis. Kemudian yang kemiringan seperti ini, tapi nanti nilainya minus ya. 1 kali 3 min lambda kali min 2, jadi 1 kali min 2 kan min 2, tapi nanti min 2 kali ini kan 3 minus lambda, tapi hasilnya berlawanan tanda nanti. Nah ini plus kan, karena minus ketemu minus jadi plus di sini. Nah kemudian 1 minus lambda kali 3 kali 1, jadi 3 kali 1 minus lambda, ini tulis di sini. Nah di sininya minus karena kemiringan seperti ini kan harus berlawanan tanda. Kemudian ini 1 kali 0, oh ini pasti 0, ada 0 1, udah harus ditulis gitu. Udah ini bentuk apa, masih bentuk faktor, belum polinomial yang terstruktur. Ini harus dikalikan semua, nanti dijumlahkan gitu, atau yang dikurangi ada dikurangi, lalu ubahlah persamaan karakteristik ini ke dalam persamaan polinomial karakteristik banyak. Nah ini kayak gini, ini polinomial. Lalu selesaikan persamaan di atas ya, yang ini maksudnya, untuk memperoleh nilai-nilai eigennya. Nah, caranya gimana? Nah ini itu karena ini kan bisa disederhanakan ya. Kenapa ini hilang gitu? Ya, ini nggak hilang sebenarnya. Ini nanti disederhanakan minus 6. Ini nanti ada pasangannya dengan 2 kali 3 kan habis gitu. Minus lambda ini dengan minus lambda. Ini ya gitu. Ini nanti ketemunya seperti ini, terus nanti disederhanakan lagi dari sini menjadi seperti ini ya gitu. Terus nanti kan ketemu nilai-nilai eigen A, ada 3 kan, karena ordo 3 kali 3, lambda 1 atau nilai eigen pertama 0. Dari mana? Lambda ini sama dengan 0 nanti, yang ini ya, lambda pertama. Lambda kedua hasilnya 2, dari lambda minus 2 pindah ruas kan jadi terus positif. Ini juga ini minus lambdanya pindah ruas kanan, ini kan 3 positif gitu. Itu untuk mencari nilai eigen yang untuk pada matriks ordo 3 kali 3, jadi ada 3 nilai eigen. Lalu ordo 4 kali 4 tambah banyak, nah kayak gitu. Tapi ini nilai eigen untuk matriks diagonal ya, lebih sederhana, tapi ukurannya aja yang besar, 4 kali 4 untuk matriks diagonal ya. Masih ingat kan matriks diagonal itu bentuknya kayak matriks identitas, namun di elemen diagonal utamanya tidak satu tapi beragam. Nah nilai-nilai eigen 2651, jadi dari sini nilai eigennya langsung sangat sederhana untuk khusus matriks diagonal saja. Jadi langsung diambil dari nilai eigennya, diambil dari diagonal utamanya gitu. Dari sini jadi nilai-nilai eigen matriks diagonal adalah elemen diagonal utamanya. Itu kesimpulannya ya, untuk khusus matriks diagonal. Tidak berlaku semua ya, tapi hanya untuk matriks yang diagonal. Lalu bagaimana menentukan apakah suatu skalar merupakan nilai eigen?
tentukan apakah 204 merupakan nilai agent A. Caranya gimana? Pertama nih bentuk ini kan persamaan karakteristik. Untuk lambdanya 204 gitu. Jika determinan dari ini tidak sama dengan 0 maka merupakan nilai agent, ya kan? Artinya ada, tidak 0. Kalau sama dengan 0 maka bukan nilai agent, ya. Kuncinya 24 nilai agent A, 0 bukan nilai agent A, ya. Lebih detailnya ini prosesnya. Ini kan ya pakai determinan, rumus determinan yang tadi, order 3x3 ditambah apa di sini di sebelah kanannya ditambah, ditulis kembali dua elemen dua kolom dari elemen masing-masing elemen matrik ini gitu kan, nanti dikalikan miring kemudian miring sebaliknya gitu, dikurangi gitu. Nah itu nanti. Nah setelah itu ternyata hasilnya 0 gitu, hasilnya 0. Oh kalau 0 berarti 2 ini adalah nilai agent, terbukti dari 2 ini. Kalau tidak 0 seperti ini, hasilnya ada 8 kan tidak 0, maka ya bukan nilai agent 0 ini tadi gitu. Jadi dimasukkan di sini 0 kan dianggapnya 0 ini adalah nilai agent ya, untuk membuktikan aja sih ini gitu. Kemudian yang ini minus 4 ya, nilainya 4. Nah 4 ini setelah dibuktikan ternyata hasilnya 0. Oh berarti 4 ini nilai agent dari A gitu caranya. Jauh lebih detailnya nanti silakan buat sendiri, hitung sendiri gitu, untuk membuktikan apa benar hasilnya seperti itu. Dan kalau penasaran sini, ya memang harus penasaran, harus curious, harus penasaran, harus ada. Kelipatan skalar vektor agent diberikan matrik A, diketahui bahwa vektor X adalah vektor agent A yang bersesuaian dengan nilai agent 2. Lalu selidikilah apakah setengah kali X, 10 kali X, 5 kali X juga vektor agent A. Setengah dikali vektor X, kemudian yang kedua 10 skalar 10 dikali vektor X, kemudian skalar 5 dikali vektor X gitu. Ini juga harus dibuktikan kan. Ini kan menselidiki matrik A-nya ini, vektor X, vektor X-nya ini katakanlah diketahui. Nah setengah kali X ya, itu hasilnya ini kan ya, setengah dari ini kan. Nah, min 2 min 3 1. Kemudian 10 kali X ini, 5 kali X ini. Nah berikutnya seperti yang tadi di awal ya. Nah ini dengan ini ya maaf, ini vektor hasil perkalian antara matrik A dengan vektor X ya. Hasilnya adalah min 8 min 12 4. Nah min 8 min 12 dengan 4 kita cek apakah kelipatan dari X sih. Oh iya ternyata. Jadi min 8 dengan min 4 kan 2 kalinya, min 6 dengan min 12 ada 2 kalinya, 4 dengan 2 juga. Maka bisa ditulis kesimpulannya 2 kali vektor X. Nah kemudian yang ini A kali 10X, mana ini ya. Nah kan masukkan dihitung lah ya, ini kali ini 1 kali min 40, ini kali min 60, ini dijumlahkan gitu kan. Tadi udah saya ajarin kan di awal caranya, jadi harus
Jadi ini hasilnya min 80, min 120, 40. Kita cek apakah kelipatan ini ya. Min 80 itu ternyata dua kalinya 10 kali X ya, 10 kali vektor X nya kan ya. Ini juga 2 kalinya, ini juga 2 kalinya. Nah, berarti bisa dituliskan kayak gini, A kali 10X sama dengan 2 kali 10X. Yang ini tadi A kali X sama dengan 2 kali X dari sini ya. Ini maka lambdanya kan 2 ya, atau nilai X nya gitu. Itulah cara menyelidiki. Nah, kemudian yang ini tadi setengah X belum ya, belum dibuktikan. Nah, ternyata sama juga hasilnya dari tadi kan 2X, ini 2X. Nah, ini hasil sekali setengah X nya. Ternyata 2 kali setengah X nya. Nah, ini maka bisa dituliskan bentuk umumnya seperti ini. Jadi bisa disimpulkan kelipatan skalar yang tidak nol dari vektor eigen adalah vektor eigen terhadap nilai eigen yang sama ya, gitu. Nah, untuk menentukan semua vektor eigen terang lambda diberikan vektor matrik A dan salah satu nilai eigennya misalnya lambda, tentukan semua vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda. Vektor-vektor eigen A yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 3 dapat diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan linearnya ini ya. Ini kan persamaan karakteristik tadi ya, dimana vektor eigen adalah angka 0 ini. Ini maksudnya apa? Himpunan semua penyelesaian dari SPL ini, persamaan karakteristik tadi. Nah, ini himpunan semua vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda. Oke. Sekarang ruang eigen. Itu ruang eigen A yang bersesuaian dengan lambda nilai eigen terdiri atas semua vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda dan vektor 0. Nah, di sini ruang penyelesaian sistem persamaan linear dari ini ya, sistem persamaan karakteristiknya ini ya. Ini ruang eigennya ini lambda kali kali lambda. Menentukan ini sama dengan menentukan himpunan penyelesaian dari ini. Gitu. Dalam menentukan ruang eigennya diberikan vektor matrik A dan salah satu nilai eigennya misalkan lambdanya atau nilai eigennya adalah 3. Tentukan semua vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 3. A nya matrik A nya ini hasil matrik A dikurangi nilai eigen kali matrik identitasnya, kemudian SPL yang sistem persamaan karakteristiknya ini. Ini kan berupa vektor kan, ini vektor 0 ya. Lalu terjadinya terbentuklah 3 persamaan linear ya kan. Dari mana? Ini dari mana? Dari sini. 1 minus 3 dikali X1 gitu kan. Kemudian ditambah 1 kali X2 ya, 1 minus 3 ini 2 lah ya, minus 2 nah. Ini minus 2X, ini 1 kali X2 ya X2 nggak perlu ditulis 1 X2, koefisien 1 kan 1 kali X3 ya, tulisnya X3 sama dengan 0. Dan ini juga ini 0, yang ini juga 0, yang ini 3. Oh, berarti tinggal sisanya ini 3 langsung kali X3 ya kan. Kalau 0 kali X1 kan 0, 0 kali X2 0. Maka di sini cukup ditulis 3 X3 gitu, sama dengan 0. Kemudian yang ini minus 2 kali X1 minus 2 X1, 1 kali X2 X2
X2 1 minus 3 kan min 2 kali X3 minus 2X3 sama dengan 0. Nah, terbentuklah 3 persamaan yang linear ini. Nah, maka ini bisa dicari. Nah, ini bisa disubstitusi, ini masuk ke sini ya. 3x3 sama dengan 0 ini berarti x3 nya itu 0 ya kan, ini pindah ruas 0, maka x3 nya itu 0 kan, ini 0. Kemudian nanti berarti ini 0 min 2 kali 0 ini juga 0, jadi sisanya itu tinggal 2 persamaan aja, persamaan pertama dan ketiga ya, minus 2x1 ditambah x2 sama dengan 0, yang satunya minus 2x1 ditambah x2 sama dengan 0 gitu kan. Nah, nanti dieliminasi atau disubstitusi gitu, dan hasilnya nanti berupa ini ya, yang x1 nya adalah A, x2 nya adalah 2A. A dari mana Pak? Dari sini nih. Oh bukan. Bentar, kita tunjukkan aja di sini ya. Ke sini. Jadi sisanya di situ tadi hanya tinggal 2 persamaan ya, persamaan pertama dan persamaan ketiga. Ini minus 2x1 ditambah x2 kenapa S3 nya nggak ada, itu tadi kan yang saya maksud 3x3 dengan 0 tadi habis. Kemudian yang persamaan ketiga menjadi minus 2x1 tambah x2 sama dengan 0. Nah ini Pak, ini kan sama persis ya antara yang atas dengan persamaan atas yang bawah dengan yang bawah gitu ya kan, persis ya, tandanya sama, koefisiennya sama gitu, jumlah parabolnya juga sama. Lalu bagaimana untuk mensolutikannya? Ini pasti kalau dieliminasi itu habis semua ya kan, ini dikurangi misalnya, habis semua, ini habis, ini habis. Nah terus gimana? Yaitu dimisalkan, jadi x1 nya adalah A, berupa notasi A gitu. Nah nanti baru bisa dicarikan x1 nya adalah A gitu kan, maka x2 nya adalah 2A. Jadi x1 nya adalah A, ini gini ya, ini aja. Jadi dimisal, ini adalah permisalan, x1 sama dengan A ini adalah permisalan, maka x2 nya adalah 2A. Jadi masukkan aja ke salah satu ini, karena x1 nya adalah A, berarti kan min 2 kali A gitu kan, saya kasih kolom ditambah x2 sama dengan 0. Nah ini ini kan pindah ruas ya, jadi pindah ruas ke kanan aja karena itu minus, jadi x2 nya kan menjadi positif 2. Nah inilah kenapa terbentuk penyelesaian seperti ini ya, dari sini aja. Mungkin kalau nggak ada penjelasan ini juga membingungkan.
Kalau S3 udah pasti itu dari sini. Kalau A nya ini tadi permisalan ya gitu. Lalu kalau seperti ini kan kalau sudah dimisalkan bisa ada penyelesaiannya. Ini yang dimaksud adalah penyelesaian yang trivial gitu. Yang hasilnya sebenarnya 0 tapi ada kan dimisalkan A. Nah ini kan bisa dikeluarkan A, skalar A itu keluar. Ini tinggal ini 1, ini 2, ini 0 ya kan, sama aja. Ini adalah A, ini 2A, ini 0, sama. Dimana skalar A ini adalah elemen dari bilangan real, jadi bisa angka berapapun tapi bukan bilangan imajiner gitu. Bisa -1, minus yes, macam-macam bisa. Jadi itu himpunan vektor Eigen A bersesuaian dengan lambda sama dengan 3. Ya, ini tadi ya. Oke, itu nilai Eigen matriks pangkat. Nilai Eigen dari matriks A adalah 0, 2, dan 3. Ini ya. Tentukan nilai Eigen untuk A kuadrat gitu kan. Jadi ini di matriks A ini dikuadratkan gitu. Jadi seperti ini nanti kan diberikan sembarang matriks A dan diketahui bahwa lambda adalah nilai Eigennya, maka terhadap vektor terdapat vektor tak 0x demikian hingga ini ax sama dengan lambda kali x, a kali x sama dengan a kali lambda x, kemudian a kuadrat kali x sama dengan lambda kali a kali x. Lalu substitusi ax dengan lambda x, nanti a kuadrat x sama dengan lambda kuadrat x gitu. Jadi ini adalah hasil kali a juga matriks A dikali matriks A, hasilnya nanti A kuadrat. Jadi di sini disimpulkan lambda kuadrat merupakan nilai Eigen dari A kuadrat ya. Nah, teorema ini jika n adalah bilangan bulat positif, lambda nilai Eigen matriks A, maka lambda n adalah nilai Eigen dari pangkat n itu. Sekarang nilai Eigen matriks yang singular. Misalkan lambda sama dengan 0 merupakan nilai Eigen dari A, maka 0 merupakan penyelesaian persamaan dari persamaan karakteristik dengan ukuran G. Mengganti lambda dengan 0 diperoleh C kali 0 dengan 0 gitu kan. Nah, padahal determinan dari ini sama dengan 0. Dengan lambda nilai Eigennya adalah 0, maka determinan A, hasil determinan dari A itu juga 0. Karena determinan A yang sama dengan 0, maka A tidak mempunyai inverse kan. Iya, kalau determinan sama dengan 0 kan tidak mempunyai inverse. Ingat tadi inverse itu berkaitan dengan determinan. Kalau determinannya 0, maka tidak bisa diinverskan atau nilai inverse-nya tidak terdefinisi. Karena rumusnya itu ada 1 per determinan gitu kan. 1/0 itu kan tidak terdefinisi. Sebaliknya determinan A sama dengan determinan A minus lambda kali I, dengan mengambil lambdanya 0, jadi determinan A sama dengan C kali 0. Jika A tidak mempunyai inverse, maka determinan A nya sama dengan 0 atau sama dengan C kali 0, sehingga lambda sama dengan 0 merupakan salah satu penyelesaian persamaan karakteristik. Lambda sama dengan 0 merupakan salah satu nilai Eigen dari A. Jadi 0 adalah nilai Eigen A jika dan hanya jika A tidak mempunyai inverse gitu. Jadi matriks singular itu matriks yang determinannya 0 ya. Nah, untuk 0 ada nilai Eigen A jika A tidak mempunyai inverse. Nilai Eigen matriks transpose. Misalkan ini ya. Determinan B sama dengan determinan B dan transpose. Di A minus lambda I transpose sama dengan ini. Jadi berlaku seperti ini. Jadi yang matriks B yang ditranspose gitu, ini sama hasilnya.
berlaku sama dengan. Misal lambda sama dengan 0 merupakan nilai agent dari A, maka determinan ini sama dengan 0. Karena matriks dan transpose-nya mempunyai determinan yang sama, maka determinan ini sama dengan 0 karena ini A minus lambda I transpose sama dengan A transpose minus lambda I, maka determinan ini sama dengan 0. Jadi lambda sama dengan lambda adalah nilai agent dari A transpose-nya. Jadi disimpulkan A dan A transpose-nya mempunyai nilai agent yang sama. Lalu diagonalisasi. Matriks persegi A dapat didiagonalkan jika terdapat matriks mempunyai inverse demikian hingga P ini inverse ya, P inverse kali matriks A kali matriks P sama dengan D matriks diagonal. Contoh matriks A kurang 2 kali 2, P nya juga harus 2 kali 2, P inverse nya ini hasil inverse ini adalah ini. Nah, hasil kali ini ya, hasil kali matriks P yang diinverse dengan matriks A dengan matriks P, hasilnya nanti ini. Kan matriksnya diagonal ya, diagonal hasilnya. Jadi A dapat didiagonalkan. Ini A dapat didiagonalkan. Kapan matriks A dapat didiagonalkan? Jika ada matriks n kali n, kalimat berikut ini ekuivalen. A dapat didiagonalkan yang pertama. Yang kedua, A mempunyai n vektor-vektor eigen yang bebas linear. Itu yang pertama. Diberikan A, ya matriks A, ukurannya ordernya n kali n lah. Misalkan A dapat didiagonalkan, maka terdapat matriks P yang mempunyai inverse, harus P nya pun juga ordernya harus sama dengan matriks A, sehingga ini yang seperti yang tadi ya, itu adalah berupa matriks diagonal nanti hasilnya, hasil kali matriks P yang diintulas dikali matriks A dikali matriks P itu sendiri, hasilnya adalah matriks diagonal. Berapa matriks diagonalnya ya nanti gampang ya, pokoknya yang jelas hasil akhirnya itu berupa matriks diagonal. Ini jadi kalau dikalikan dengan matriks P yang diinverskan gitu, jadi AP sama dengan PD. Ini panjang banget ya, cukup tahu aja lah ya, karena P mempunyai inverse gitu, maka kolom-kolomnya bukan kolom 0 berdasarkan definisi nilai agent, maka lambda 1 sampai lambda ke n merupakan nilai agent dari matriks A, dan kolom-kolom matriks P adalah vektor-vektor agent dari matriks A yang bebas linear karena P mempunyai inverse. Jadi untuk 2 untuk 1 nanti saya akan latihan. Lalu prosedur mendiagonalkan matriks. Diberikan matriks ukuran A n kali n, kita akan dicari P hingga P A P inverse sama dengan D. Prosedurnya yang pertama, tentukan n vektor agent A yang bebas linear, misalkan P1 sampai dengan Pn, dibentuk matriks P yang kolom-kolomnya adalah P1 sampai dengan Pn, dan matriks D dengan matriks diagonal yang tridiagonal utamanya adalah ini gitu, adalah nilai agent bersesuaian dengan PJ. Untuk C nya adalah 1 sampai ke N. Contoh mendiagonalkan matriks. Diberikan matriks A order n kali n, cari P sedemikian hingga nanti seperti ini hasilnya. Matriks A nya ini, prosedurnya yang pertama, tentukan dua vektor agent A yang bebas linear. Pertama kita tentukan nilai-nilai agent, yaitu A1 sampai dengan 2, lambda 1 sampai dengan 2, lambda 2 sampai dengan 1,
ini ya telah dihitung sebelumnya ya. Tentunya tentukan vektor eigen bersesuaian dengan nilai eigen dengan menyelesaikan SPL karakteristik ini yang diperoleh ya. Ini juga sudah ditentukan sebelumnya ya, dihitung lah P1 ini, P2 ini hasilnya. Kemudian dibentuk matriks P yang kolom-kolomnya adalah vektor-vektor eigen di atas ya. Ini 21 11 digabung gitu. Nah, lalu P diinverskan, hasilnya hasil inverse dari P ini adalah ini kan. Nah, lalu matriks diagonal ya, ini P inverse dari ini dikali matriks A yang ini lalu dikali matriks P. Nah, ini arti hasilnya adalah matriks diagonal ini gitu. Itu prosedurnya. Nah, masalah diagonalisasi dan masalah vektor eigen. Masalah vektor eigen diberikan matriks yang ukuran n kali n persegi ya. Apakah terhadap basis di Rn terdiri atas vektor eigen? Itu pertanyaannya. Masalah diagonalisasi diberikan matriks n kali n. Kalau terdapat matriks yang punya inverse space demikian hingga n p plus kali a kali p adalah matriks diagonal. Di A teoremanya ya, matriks A order n kali n dapat diagonalkan jika dan hanya jika terdapat n vektor eigen yang bebas linear. Padahal setiap n vektor yang saling bebas linear di Rn merupakan basis Rn. Kesimpulannya adalah masalah vektor eigen sama dengan masalah diagonalisasi. Oke, selesai.